Prajurit Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, berkati Prajurit Kristus dan kakak-kakak sekolah minggu yang melayani. Urapi mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati juga Prajurit Kristus yang beribadah supaya mereka bisa sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Prajurit Kristus. Shalom Prajurit Kristus. Wah, ketemu lagi di hari Minggu. Untuk apa Kak Angela? Ibadah dong Kak. Betul. Tapi Kak, sebelum itu kita kan punya DNA. DNA kita apa sih Kak? DNA kita itu Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya memuji, menyembah Tuhan siang dan malam dalam unity dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yeay. Nah, kalau gitu adik-adik semua boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Oke, kalau gitu, kalau udah siap semuanya, kita panggil musiknya dulu. Sama-sama tangannya ke atas. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, musik. Kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulangin sama-sama lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay, haleluya. Nah, Prajurit Kristus, ingat DNA kita tadi ya, kalau kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca kitab suci, dan doa tiap hari supaya iman kita bisa terus bertumbuh. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur. Betul kan, Angela? Betul kan, Ke? Oke, kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu lagi. Semuanya masih semangat? Masih dong Kak. Oke, kalau gitu kita sama-sama nyanyi lagu ini. Yuk sama-sama kita nyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita ulang sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah.
adik-adik, kita ulangi sama-sama lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Yeay, haleluya. Ada sukacita, Kak? Sukacita dong, Kak. Oke, nah sekarang sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik boleh duduk. Boleh duduk, kita siapkan hati kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin Kaniken berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, supaya kami supaya kami dapat dapat mendengarkan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dan mengerti dan mengerti firman-Mu ya Tuhan. firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami berdoa Kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Selamat mendengarkan firman adik-adik. Tuhan. Shalom Prajurit Kristus. Siap ya hari ini mendengarkan firman Tuhan bareng Kak Sasa. Hari ini tema kita adalah membangkitkan api doa. Apa adik-adik? Membangkitkan api doa. Nah, siapa di sini yang tahu yang namanya Daud? Oh, banyak yang tahu ya. Tapi Daudnya bukan teman sekolah kamu, bukan teman les kamu. Tapi Daud yang kakak maksud di sini adalah Raja Israel yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Nah, Raja Daud ini sangat dikasihi Tuhan dan sangat dikasihi juga oleh rakyat Israel. Pada waktu itu adik-adik saat pemerintahan Raja Daud sudah berakhir, Tuhan mengangkat anaknya Daud menjadi raja. Adik-adik ingat siapa namanya? Depannya S. Salomo. Yes. Salomo ini diurapi sebagai raja atas seluruh Israel. Dan setelah Salomo dimahkotai, Salomo pergi untuk mempersembahkan korban pujian, korban sembelihan juga buat Tuhan. Jadi Salomo pergi di sana beribadah bersama banyak sekali rakyat Israel untuk memuji-muji Tuhan. Di situ Salomo melakukan ini karena Salomo mengasihi Tuhan. Nah, malam itu adik-adik setelah Salomo mempersembahkan banyak korban, Salomo tertidur, kan capek ya adik-adik ya. Nah, di situ Salomo bermimpi. Tuhan itu datang melalui mimpi Salomo dan Tuhan bilang gini, Salomo, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Wah, seneng gak tuh adik-adik kalau misalnya nih ya, papa atau mama kamu bilang, Dek, Kak, papa mau kasih apapun yang kamu mau minta dari papa.
Kamu mau apa? Es krim? Kamu mau baju bagus? Kamu mau mainan yang paling baru? Sini. Bilang sama papa, nanti papa beliin. Wah, pasti enak ya Kak kalau kayak gitu ya. Wah, aku sih langsung minta pasti. Kakak Sasa pasti langsung minta, aku mau es krim yang paling enak papa. Aku mau mainan yang paling baru papa. Wah, pasti aku langsung minta. Segala macam yang kakak mau minta. Tapi pada waktu itu Salomo berdoa memohon apa yo? Oh, ada tuh adik-adik yang udah tahu. Coba kita baca ya bareng-bareng ya. Di 2 Tawaris 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Adik-adik, ternyata Salomo tidak minta apa? Makanan yang enak-enak. Salomo nggak minta tuh yang namanya uang yang banyak. Salomo nggak minta juga menjadi orang yang terkenal. Padahal coba Kak Sasa tanya, Tuhan bisa nggak ngasih itu semua kepada Salomo? Bisa. Tapi Salomo nggak ada tuh minta kayak begitu. Salomo minta hikmat. Salomo minta hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Dan Tuhan menjawab doa Salomo dan dia menjadi orang yang sangat bijaksana. Akhirnya selain menjadi bijaksana juga Tuhan memberikan juga tuh kekayaan, kehormatan dari seluruh tanah Israel. Karena kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Nah, setelah itu adik-adik Salomo mendapat mandat untuk membangun bait Allah. Di sini Salomo tidak pelit-pelit membeli bahan bangunan untuk bait Allah. Salomo tuh pesan kayu yang bagus, batu yang bagus, emas dan perak pun diberikan untuk membangun bait Allah. Karena bait Allah adalah rumah Allah itu sendiri. Nah, bait Allah itu dibangun selama 7 tahun adik-adik. Setelah itu semua orang di Israel datang dalam perayaan selesainya bait Allah itu dibangun. Orang Israel semua datang memuji menyembah Tuhan. Orang Israel berdoa kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. Wah, orang Israel semua diberkati dengan adanya bait Allah itu. Orang Israel bisa kenal Tuhan dan yang paling penting nama Tuhan dimuliakan. Nah, prajurit Kristus. Kita nih sebagai prajurit Kristus harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu baik pada kita. Wah, adik-adik harus ingat pokoknya. Tujuan hidup kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu nih udah siapin cara untuk kita senengin Tuhan dengan cara kita masing-masing. Untuk Kak Sasa nyenengin Tuhan dengan cara Kak Sasa, untuk Kak Leo nyenengin Tuhan dengan caranya Kak Leo, dan untuk adik-adik semua juga. Nah, gimana caranya kita tahu hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Lewat doa. Minta hikmat seperti Salomo, meminta hikmat pada Tuhan. Kak Sasa yakin melalui hikmat dari Tuhan yang Tuhan kasih kepada adik-adik, adik-adik akan dipakai secara luar biasa, menyenangkan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Nah, kenapa judulnya membangkitkan api doa? Karena api itu melambangkan semangat. Adik-adik harus bersemangat menyalakan api doa adik-adik. Dan kalau udah nyala nih apinya harus dijaga ya adik-adik, jangan sampai padam. Berarti kita harus kasih minyak, kasih kayu bakar supaya apinya itu tetap nyala. Ingat ya, jangan sampai padam. Nah, adik-adik, siapa yang mau membangkitkan api doa kalian? Siapa yang mau membangkitkan api doa kalian masing-masing? Oke, ingat ya, jaga api doa sampai Tuhan Yesus datang. Yuk, pejamkan matanya. Kita nyanyi satu lagu ini ya. Katakan sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adik-adik bilang lagi dengan sungguh-sungguh. Menyenangkanmu,
kerinduan kami Tuhan Yesus. Amin. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adik-adik, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, makasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan membangkitkan api doa kami masing-masing. Kami mau senangkan hati Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan supaya kami bisa menjadi alat untuk menyenangkan-Mu. Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat untuk memperbesar kerajaan surga, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua bilang amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus. Sekarang saatnya kita dengar pengumuman. Nah, yuk kita berikan persembahan. Nomornya ada di layar ya. Yang kedua, jangan lupa subscribe ke YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke semua teman-teman kalian supaya kita bisa ibadah bareng walaupun di rumah aja. Oh iya, buat kalian yang mau beribadah secara onsite, kita ibadahnya jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Ditunggu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan seputar ibadah raya anak, bisa tanya ke IG kita ya di @ibadahAnak_GBI_House. Ini dia teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya! Itu dia pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah! Prajurit Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia supaya aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan berkati Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin lainnya. Tuhan jagai, Tuhan lindungi selalu. Tuhan berkati Opan Niko dan keempat wakilnya. Tuhan berkati Pak Beni Gunawan dan wakil-wakilnya. Tuhan berkati gembala-gembala kul. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan lindungi, Tuhan jagai selalu. Tuhan berkati prajurit-prajurit Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan berkati sekolah-sekolahnya, beri kepandaian. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom prajurit Kristus. Nah, siapa yang berulang tahun di bulan ini? Boleh angkat tangannya? Ya, yang berulang tahun di bulan ini, kakak mau berdoa buat kalian. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap prajurit yang berulang tahun di bulan ini. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat, kepintaran 10 kali lipat seperti Daniel. Dan apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, Tuhan yang buat berhasil. Berkati juga mama papanya yang sudah membesarkan, Engkau juga memberikan kekuatan, hikmat buat mama papa yang telah mengajarkan iman sejak mereka usia dini Tuhan. Dan sampai hari ini, apapun juga yang mama papa kerjakan dan usahakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua prajurit yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara, dan semuanya dalam kendalinya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, prajurit Kristus, sekarang kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.